Hai bos, kembali lagi kita ada di iHub Talk. Dan kali ini Arista kembali kedatangan tamu yang luar biasa menginspirasi. Nah kalau yang kemarin-kemarin kita sempat kedatangan tamu, sebagian besar adalah para change maker gitu ya, dari generasi muda. Nah sekarang gak mau ketinggalan, ini ada seorang ibu juga yang aktif menggeluti dunia UMKM. Nah, sekarang saya mau sapa dulu. Selamat siang. Selamat siang Mbak Arista. Halo Bu Penny. Halo juga. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa. Baik, nah Bu Penny, saya kan sempat beberapa kali ada acara di Ngalam Innovation Hub. Itu sering gitu ketemu sama Bu Penny. Beberapa kali memberikan pelatihan-pelatihan tentang UMKM. Nah, Bu, mungkin boleh dong kita kenalan gitu ya. Boleh. Sama teman-teman Hubos juga. Nah, ini kita kalau memanggil audiens kita itu Hubos. Karena harapannya nanti ke depan kita bakalan jadi bos. Gitu, Bu. Nah, bos besar. Iya, jadi bos besar gitu kan. Nah, kita mau kenalan dong sama Bu Penny ini. Sebetulnya Bu Penny ini ceritanya gitu ya Bu ya. Mungkin latar belakangnya Ibu itu seperti apa sih dulu, kok sekarang masih bisa aktif gitu ya di UMKM gitu. Bahkan jadi salah satu penggerak UMKM juga, nggak cuma di Malang tapi juga di Jawa Timur kayak gitu kan. Nah, silakan Bu Penny. Ya, baik Mbak Arista, terima kasih diberi kesempatan siang hari ini gitu. Kalau diizinkan untuk berkenalan, pastinya namanya udah tahu ya. Iya, Bu Penny. Iya, namanya Bu Penny. Ya, orangnya ini besar. Enggak Ibu. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya memang sebagai pelaku juga, pelaku usaha ya. Tepatnya usaha di fashion dan handicraft. Jadi saya punya produk daster, produk utamanya daster dari bahan tenun, motifnya lurik, yang mana dari produk utama itu ada produk-produk turunan dengan bahan baku yang sama dari produk tenun dan motif lurik semuanya. Itu ada tunik, ada slipper, ada slop ya, sandal slop itu, ada tote bag, ada pouch ya, terus ada bantal duduk, terus ada bantal leher gitu. Jadi produk-produk turunan ini sebenarnya upaya bagaimana saya dalam usaha itu tidak menghasilkan limbah gitu. Jadi limbah yang saya manfaatkan untuk menjadi produk. Jadi ada nilai ekonomis yang saya dapatkan dari limbah-limbah yang saya hasilkan dari pembuatan daster dan tunik tadi. Gitu. Jadi ada masker ya. Bu Penny ini juga punya concern yang cukup tinggi juga untuk lingkungan ya Bu ya. Jadi pekerja saya kebetulan juga perempuan, hampir perempuan semuanya, yang notabene adalah ibu-ibu rumah tangga, yang mana harapan saya dari usaha itu saya bisa memberikan manfaat kepada perempuan yang lainnya yang mereka mempunyai skill sebenarnya. Ada yang pinter bordir, ada yang pinter jahit, bahkan juga ada yang pengrajin sandalnya itu. Tetapi pasti kan ada plus minusnya ya. Jadi ada kekurangan mereka untuk tidak bisa menciptakan produk yang mana sebenarnya dengan produk itu kita bisa untuk memiliki satu buah kegiatan usaha gitu. Jadi saya memanfaatkan skill mereka itu, saya kolaborasikan dengan usaha kami untuk menjadi mitra gitu. Baik, berarti Bu Penny ini berawal dari seorang pelaku UMKM juga, yang kemudian mengajak ibu-ibu rumah tangga lainnya untuk bisa berdaya juga. Betul, begitu ya Bu ya. Nah, kemudian awal mulanya itu bagaimana Bu? Apakah Ibu kemudian sekolah lagi mungkin atau ikut program apa begitu yang akhirnya sekarang saya lihat juga Bu Penny cukup aktif gitu kan, menjadi fasilitator, menjadi pemateri juga gitu untuk para pelaku UMKM gitu.
Ya, jadi berawal jadi cerita lama jadinya. Ya, sedikit flashback, Bernostalgia. iya nostalgia. Jadi saya memang pegiat sosial, ya, Oke. pegiat sosial yang mana saya ikut di apa itu satu buah lembaga sosial juga, mendampingi para perempuan, utamanya adalah pekerja-pekerja informal yang outsourcing. Jadi mereka menerima pekerjaan dari pabrik, terus dikerjakan di Oke. rumah. Sebenarnya awalnya di situ gitu. Ketertarikan kenapa saya lebih konsen kepada perempuan yang tadi menjadi Iya. pertanyaan Mbak Arista gitu. Ternyata para perempuan ini sebenarnya banyak yang hebat loh gitu. Oh, Artinya iya tentu skill dan dong. potensinya itu banyak sekali ketika kita gali gitu. Tetapi kembali lagi kadang perempuan itu karena kurang bersosialisasi, jadi mereka tidak tahu mau bagaimana, terus mau ngapain gitu Tidak ya. tahu bagaimana mengembangkan potensinya Betul, begitu ya, Bu ya. iya. Padahal pinter nyulam, pinter jahit, pinter apa aja masak gitu yang dari kepandaiannya, dari skillnya itu sebenarnya kalau dikembangkan mereka bisa untuk membuat satu buah produk atau beberapa produk yang bisa dipakai sebagai usahanya gitu. Nah dari situlah pendampingan itu sudah saya lakukan mulai tahun berkisar tahun 2000 sebelum 2010 ya 2000 berapa ya berarti 2008? 2008 2009 itu saya sudah mulai mendampingi para Wow. perempuan pekerja rumahan ya yang ada di wilayah-wilayah Kota Malang gitu ya. Ada yang apa itu pemetik cambah gitu, ada Oke. yang apa itu pekerja sepatu ya kelas ekspor dan Iya, iya, sebagainya itu iya, kita iya. dampingin. Nah ternyata para perempuan ini sebenarnya banyak kemauannya, banyak keinginannya untuk memiliki apa itu satu buah kegiatan yang ada nilai ekonomi untuk menambah kesejahteraan keluarganya. Nah dari situlah saya memberikan pelatihan-pelatihan yang mana pelatihan itu kami berikan secara gratis. Ada pelatihan membatik, pelatihan membuat sabun, pelatihan menyulam, pelatihan apapun yang mereka minta dan selama kami bisa itu kita berikan. Nah dari situlah akhirnya terbentuklah kelompok gitu ya, kelompok ibu-ibu ya karena ini adalah Oke. ibu-ibu jadi kelompoknya menjadi ibu-ibu yang mana kelompok itu akhirnya majemuk jadi ada yang punya usaha apa itu punya kegiatan olahan makanan, ada yang senengnya itu menjahit, ada yang senengnya membordir, ada yang menyulam, bahkan ada yang jasa mijat dan sebagainya itu Oh, oke. menjadi satu kesatuan di dalam satu kelompok itu tadi gitu. Oke, baik. Nah, tadi ketika Bu Penny kemudian mulai memberikan pelatihan-pelatihan itu ya Bu ya, yang membatik dan memasak dan lain sebagainya, itu tuh apakah secara personal dari Bu Penny dan juga mungkin teman-teman atau pada saat itu sudah ada semacam platformnya gitu Bu, sudah ada wadahnya begitu? Nah kalau wadah kami ada jadi wadah perkumpulan yang kebetulan juga sudah berbadan hukum ya itu namanya Preman Super. Ah, Jadi Preman ya. Super itu memang kelompok atau komunitas ibu-ibu itu tadi ya yang mana Preman Super itu sebenarnya lebih kepada singkatan ya. Jadi Iya. preman itu perempuan mandiri, supernya adalah sumber Sumber perubahan gitu. perubahan. Nah, kalau untuk pelatihan-pelatihan karena kami ini adalah organisasi yang memang juga sudah kami atur sedemikian rupa, kami ada kepengurusan, terus juga ada kewajiban iuran yang memang itu adalah menjadi bagian dari kegiatan operasional kita. Kita ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya internal dan eksternal. Jadi kalau internal itu kita biayai sendiri karena kita independen dan kita benar-benar pengen mandiri. Tetapi kalau untuk yang eksternal karena kami juga sudah menjadi binaan dari
beberapa instansi dari pemerintahan dengan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, dan banyak dinas yang lainnya. Kegiatan-kegiatan eksternal itu juga kita ikuti gitu, sesuai dengan program atau fasilitas yang ada gitu. Oke, baik. Nah, iya ini namanya cukup menarik gitu ya, Bu ya. Preman super gitu. Tadi sebelum kita take ini, Bu Penny sempat cerita juga gitu kan bahwa dulu sempat ada yang mengira salah persepsi ya, Bu ya. Dikiranya ini kumpulan ibu-ibu preman. Bertato-tato. Ibu-ibu preman yang tobat gitu ya. Iya. Nah, padahal bukan ya, Ibu ya, berbeda Bu Bos. Jadi memang nama ini tercetus sesuai dengan artinya begitu ya Bu ya, supaya bisa memberdayakan perempuan yang mandiri dan menjadi sumber perubahan. Iya. Nah, oke. Nah, baik, Bu Penny, dari Preman Super ini ya, berarti kalau terbentuknya sendiri Preman Super ini sudah dari tahun berapa, Bu? Tahun 2010. 2010. Wow, berarti sudah 12 tahun ya, Bu ya. Usia Oke. yang sudah menginjak dewasa ya. Kalau Apa anak remaja? udah SMP ya, udah mau SMP ya, udah mau remaja. Oke. Nah, Bu Penny, saya boleh tahu nggak, Bu? Selain Ibu berfokus di sini, apakah Ibu sebelumnya juga mungkin berkarir di kantor seperti itu, atau memang dari dulu dari awal memang sudah fokus bahwa saya ingin menjadi seorang entrepreneur kayak gitu, Bu? Ya, itu apa jawabnya yang terakhir tadi. Oh, oke. Jadi mungkin karena dari ini ya apa itu keturunan ya. Oh, iya. Katanya ada faktor keturunan ya. Jadi kalau mbah-mbah buyut saya itu pembatik ya. Jadi Oke. pedagang ya. Jadi Asalnya dari mana, Ibu? saya Trenggalek. Oh, Ya, Trenggalek. jadi dari desa yang sekarang kebanjiran. Iya, lagi musim hujan ya sekarang. Tapi sebenarnya orang tua itu backgroundnya pendidik. Jadi bapak ibu almarhum itu Guru. pendidik guru. Oke. Nah, kenapa saya tertarik dengan dagang ya. Jadi nggak tahu ada sesuatu yang unik aja ketika saya mengamati mbah saya itu mulai dari beliau membatik, karena waktu kecil saya juga terlibat di sebagian proses produksinya gitu. Jadi kalau batik itu kalau zaman dulu kan ada ngiles ya. Istilah ngiles itu pekerjaan saya, dan saya diupah juga oleh Mbak Buyut. Oh, wah, dari kecil berarti Dari ya, Bu kecil, ya. nah itu mungkin yang Oke. menjadi menjadi sesuatu yang saya ingin beda dengan yang lain gitu ya. Maksudnya dari keluarga gitu ya. Kalau semua banyak dari pendidik gitu ya. Tapi saya pengen menjadi seorang pelaku usaha. Kenapa gitu? Karena saya mengamati mbah tadi gitu ya, mbah buyut saya itu kayaknya enak gitu ya, menjadi pelaku usaha itu bekerjanya tidak terikat gitu ya. Terus Oke. dia bisa melakukan semuanya sendiri gitu tanpa ada tekanan gitu ya. Nah, itu cocok dengan saya gitu. Jadi Oke. tidak mau ada tekanan Baik. tetapi Ya. kita bisa mengatur sendiri gitu ya, dengan karena kita sebagai pemilik usaha otomatis bahkan sampai kepada pembuat keputusan kan kita gitu ya. Jadi ada kebanggaan tersendiri ketika kita bisa mengelolanya gitu. Jadi itulah, jadi ceritanya kenapa saya memilih menjadi seorang entrepreneur, memang itu sudah menjadi cita-cita saya gitu. Oke. Tetapi di perjalanan waktu mungkin karena juga dari pengalaman, karena lebih kepada praktisi juga ya, jadi lebih praktek secara langsung gitu ya. Akhirnya banyak memang diminta untuk menjadi pemateri, menjadi narasumber, lebih kepada kegiatan-kegiatan real gitu ya. Bagaimana menjadi pelaku usaha itu memang nggak bisa serta-merta, artinya tidak bisa instan tiba-tiba menjadi sukses dan sebagainya. Perlu proses gitu. Iya, oke. Nah, kalau dulu Bu Penny dari saat masih kecil kan sudah melihat bahwa kayaknya jadi entrepreneur atau berwirausaha sendiri itu enak gitu ya, Bu ya. Nah, kenyataannya bagaimana, Bu? Ketika sudah dewasa gitu ya, sampai sekarang menekuni dunia ini, beneran enak nggak, Bu? Atau Beneran enak. Oh, beneran enak. Oke. Ya. Enaknya itu begini Mbak Arista.
Selain pastinya usaha itu kan orientasinya ada pasti profit ya. Betul. Selain itu ada sisi yang lain yang membuat saya bisa berbicara enak. Ketika ini saya bisa mengenakkan orang lain gitu ya. Mengenakkan orang Mengenakkan lain. orang lain. Jadi buka rezeki untuk orang lain juga ya, Bu ya. Jadi itu ada kepuasan tersendiri. Makanya saya langsung aja menjawab enak banget gitu ya. Oke. Ada kepuasan tersendiri ketika kita selain mendapatkan keuntungan di bisnis kita, ternyata kita ini juga bisa memberikan sisi manfaat kepada orang lain. Utamanya orang lain ini notabene adalah orang yang kemungkinan kecil gitu untuk bisa mengembangkan dirinya, bisa memiliki potensi itu tadi atas skill yang sebenarnya dia miliki gitu. Karena saya juga dari perjalanan waktu itu banyak juga mencermati bahwasanya perempuan itu kadang ada kurang kejelian gitu terhadap kemampuan dirinya. Kadang tidak ada pengakuan, gitu ya, tidak ada pengakuan terhadap kemampuan yang dimiliki. Itu masih banyak sepertinya. Jadi tidak menyadari gitu loh. Sebenarnya saya ini pinter masak, dari mengolah makanan aja sebenarnya ini bisa kalau dipoles, diberdayakan ini nanti akan ada nilai di situ gitu. Saya ini pinter misalnya make up misalnya kayak gitu ya. Ternyata dari make up ini kalau kita gali terus itu juga akan menghasilkan sesuatu gitu. Nah, dari situlah saya lebih banyak memberikan motivasi kepada para perempuan bahwasanya untuk bisa menjadi berdaya itu tidak sulit karena kebanyakan juga orang itu kalau sudah berpikirnya itu salah gitu, itu juga tidak akan bergerak. Misalnya kalau mau usaha itu harus butuh modal gitu ya. Nah, itu yang paling ditakuti Bu biasanya. Nah, sebenarnya tanpa modal pun bisa loh kita usaha, punya kegiatan usaha dan menghasilkan. Misalnya kalau dari yang tenaga kerja saya itu bisa pintar menjahit gitu ya. Tetapi tidak ada modal untuk kulaan ya. Akhirnya kan ilmu atau skill yang dia miliki ini ya muspro gitu, tidak terus digali. Tapi ketika kita ajak mitra, ayo kita bikin usaha, saya punya usaha ini, mau nggak jadi penjahitnya kayak gitu. Jadi pengada bahan adalah kita, mereka yang mengerjakan. Jadi ada saling kolaborasinya, saling itu menguntungkan. Ya, Nah, itu kepuasan yang saya dapatkan gitu. Jadi ketika merasakan mereka menjadi bagian dari usahanya Bu Penny, ternyata saya bisa menyekolahkan anak saya, saya bisa beli ini dan beli itu, bisa memenuhi kebutuhan. Itu yang membuat saya merasa meskipun sebenarnya sampai sekarang kepuasan itu belum sempurna, masih ada kepingin usahanya menjadi besar, semakin banyak yang terlibat di kegiatan usaha saya gitu. Baik. Nah, Bu Penny tadi kan kita mendengar ya bahwa Bu Penny ini begitu concernnya untuk pemberdayaan perempuan. Nah, terutama di urusan UMKM gitu ya. Nah, UMKM ini sendiri kan usaha mikro, kecil dan menengah gitu. Nah, seringkali kita masih Bu ya, masih menganggap bahwa itu ya udah pokoknya jadi satu kesatuan gitu kan, Bu, UKM atau UMKM kayak gitu. Nah, tapi sebetulnya ketika Bu Penny memberikan pelatihan atau pendampingan untuk para pelaku UMKM ini, ada klasifikasinya nggak sih Bu, untuk yang masih mikro, kecil atau menengah kayak gitu? Soalnya kayak kan mirip-mirip ya, mikro kan artinya juga kecil gitu kan Bu ya. Nah, itu pembedanya itu di mana Bu? Pembedanya pastinya di omset dan asetnya ya. Pembedanya di omset dan aset lah. Terus kalau untuk mikro, kecil ya, terus menengah itu memang beda untuk penanganan dan pendampingannya. Kalau mikro itu lebih kepada bagaimana kegiatan dari karena masih
kecil ya, di bawahnya kecil kan mikro ya. Iya, Jadi iya. lebih bagaimana manajerial usahanya gitu ya. Oke. Jadi kita dampingin untuk misalnya bagaimana untuk pencatatan keuangannya, bagaimana untuk apa itu produksinya kayak gitu. Terus terkait dengan kalau produksi pasti kaitannya dengan bahan bakunya, bagaimana untuk mendapatkan bahan baku yang bagus, terus bagaimana untuk proses produksi yang bagus kayak gitu, lebih menghasilkan produk yang berkualitas. Itu untuk mikro. Jadi pendampingannya berbeda, lebih ke manajerial usahanya karena Oke. mereka rata-rata kan dari omset dan asetnya juga masih Masih kecil, di bawahnya kecil kan ya. Jadi yang diolah yang dan dikelola itu juga masih masih kecil gitu. Tetapi kalau untuk yang kecil dan yang menengah itu juga sudah pasti ada beda. Mereka dalam kapasitas produksi juga pasti juga sudah lebih bagus dan lebih banyak terkait dengan teknologinya. Jadi lebih kita memberikan pendampingannya itu bagaimana menghasilkan produk dengan kualitas yang bagus gitu. Selain itu bagaimana untuk marketingnya, untuk pemasarannya Oke. gitu ya. Apalagi kalau di saat sekarang ini kan memang ya gimana ya, mau nggak mau para perempuan ini juga harus melek digital kan gitu. Betul, Meskipun betul. ya pasti masih ada keterbatasan dan masih banyak sekali keterbatasannya gitu untuk Iya. mengikuti era yang sekarang gitu. Iya, Nggih. betul. Nah, ini terkait juga tentang teknologi digital gitu ya, Bu ya. Kan sekarang semuanya serba digital gitu kan. Berjualan pun kalau dulu mungkin kita bisa nitip di Offline. toko kayak gitu ya, atau bahkan buka toko sendiri di rumah kayak gitu. Nah, sekarang kan semuanya serba online gitu. Bahkan kita harus belajar bagaimana caranya biar punya toko online gitu ya, Bu ya, di marketplace yang sekarang sudah marak gitu ya, Bu ya. Betul. Nah, itu untuk ibu-ibu sendiri nih, Bu, itu bagaimana memberikan pelatihannya atau supaya mereka bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada sekarang? Iya, gini Mbak Arista, kebetulan saya ini juga diminta oleh Dinas Koperasi UMKM sebagai tenaga pendamping konsultan ya. Jadi di Dinas Koperasi itu ada namanya klinik bisnis usaha mikro ya, yang mana itu ada kelasnya setiap hari Selasa dan Kamis. Nah itu materinya itu kita buat yang memang berbeda-beda sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan para pelaku usaha. Jadi di situ memang ada kelas juga untuk pelatihan untuk marketing online gitu ya. Jadi di situ diajari untuk Instagram, untuk WA bisnis, untuk TikTok ya. Nah ini memang meskipun sudah diajarkan tapi kembali lagi itu tadi, kalau ibu-ibu ini kan lebih banyak fokus dan konsen di kegiatan produksinya gitu ya. Jadi memang jadi ada keterbatasan di waktu, terus kemampuan untuk bisa menerima informasi dan pembelajaran terkait dengan yang namanya digital marketing ini tadi. Nah ini memang masih menjadi PR kita. Jadi di kelas itu ada bagaimana cara pencatatan keuangan usaha, membedakan keuangan usaha dan keuangan rumah tangga. Karena kan ini notabene adalah ibu-ibu yang mana mereka itu juga punya profesi yang ini ya, double peran, double job ya, Bu ya. jadi perannya sebagai ibu rumah tangga, perannya sebagai pelaku usaha gitu ya. Jadi memang di situ ada kelas untuk bagaimana dia mengelola keuangan usahanya dengan sebaiknya. Terus di situ juga ada materi terkait dengan perencanaan bisnis. Meskipun mereka sudah punya bisnis, di situ kita juga adakan pelatihan untuk perencanaan bisnis. Dimungkinkan barangkali pelaku usaha ini juga ingin memulai bisnis yang lain. Apalagi kemarin dengan adanya pandemi ini kan ada banyak perubahan gitu ya, dari usaha yang dulu mungkin bergeraknya di fashion menjadi
pelaku usaha di olahan makanan kayak gitu. Iya. Nah, itu ada perencanaan bisnis. Terus juga ada terkait dengan pemasaran ya. Pemasaran itu meskipun sekarang ini eranya online gitu, tapi pemasaran di offline juga masih tetap kita berikan strategi-strategi bagaimana kita bisa B2B ya, dengan mungkin dengan hotel, dengan ini cara negosiasi, cara komunikasi dengan pihak lain gitu, itu kita adakan kelas di situ juga gitu. Oke, wah ini jadi udah paket komplit Paket Bu ya komplit, sebetulnya iya. kelas-kelasnya yang disediakan. Terus untuk aplikasi juga, jadi pencatatan keuangan tidak hanya manual, tetapi juga ada aplikasi untuk UKM ya, yang kita ajarkan kepada mereka gitu, kepada pelaku usaha. Oke baik. Nah, Bu Penny, untuk keanggotaannya sendiri ya Bu ya, dari komunitas ibu-ibu ini itu tuh ada ketentuan atau mungkin batasan usia gitu nggak sih Bu? Karena kan tadi melihat bahwa ternyata dari ibu-ibu ini banyak yang sebetulnya dari segi produksi ya mereka sangat jago gitu, bahkan bagus-bagus gitu. Tapi kelemahannya adalah untuk bisa beradaptasi di dunia digital marketing kayak gitu. Nah, mungkin nggak sih Bu atau boleh nggak sih Bu untuk anak-anak muda gitu ya, misalkan kita pengen gabung juga gitu di komunitas ini untuk membantu dari sisi digital marketingnya itu tadi kayak gitu. Wah ya sangat boleh. Oh, sangat boleh. Jadi kalau untuk Oke. keanggotaan kami tidak ada batas ya, tidak ada batas. Yang penting ada kemauan ya, ada kemauan untuk melakukan perubahan-perubahan gitu ya. Oke. Perubahan pastinya positif ya, jangan persepsi yang tadi dihilangkan lah ya, Yang preman super, tadi ya. bukan mantan preman ya. Ya sampai dulu pernah juga ini kegiatannya bagus, ini ada pelatihan untuk ibu-ibu, ada pertemuan rutin, bahkan sekarang sudah punya koperasi kami Mbak, sudah ada punya koperasi. Terus di divisi-divisi ini juga sudah kita lengkapi dengan adanya divisi pemasaran online dan offline gitu. Nah, yang online ini yang dipegang yang semuanya ibu-ibu, tapi mereka ibu muda gitu. Jadi karena mereka lebih cepat gitu ya untuk beradaptasi mentransfer dengan juga teknologi. ya, mentransfer kepada ibu-ibu yang lainnya. Jadi kalau di kami tidak ada batasan, justru kami sangat berharap anak-anak muda ini ya, karena sekarang kalau anak-anak mahasiswa itu sekarang sudah luar biasa ya, punya usaha-usaha yang bagus-bagus sekarang produknya. mengarahnya juga ke startup digital Bu, betul, anak-anak muda. Ya. Nah ini kami sangat berharap ada kolaborasi dengan ibu-ibu ini, membantu para pelaku usaha yang rata-rata memang ya ibu-ibu ya, emak-emak gitu. Iya. Yang ada batasan-batasan banyak sekali tadi, karena kalau berjalannya waktu kan mereka dulu sebelum ada pandemi semua usaha pemasarannya kan offline ya. Kita sering ikut event pameran, ada bazar ya, ada kegiatan-kegiatan yang dimana itu sebagai peluang kita memasarkan produk. Tetapi ketika ada pandemi kan benar-benar itu tidak ada gitu loh. Itu tidak ada sama sekali, pameran tidak ada ya. Secara virtual juga masih menjadi merasa belum puas gitu loh. Rasanya kalau biasanya ini berjualan secara langsung, kita bisa ngobrol dengan konsumen kita, menawarkan produk, karena yang menguasai produk knowledge kan pasti kita sendiri ya. Bisa mudah berkomunikasi dengan calon konsumen kita, bisa menawarkan, di situ ada tawar menawar, itu sesuatu sebenarnya yang sangat enak gitu ya, sampai terjadi closing gitu ya. Tapi dengan batasan-batasan itu, hal itu tidak lagi kita bisa dapatkan seperti sebelumnya. Nah, tantangan baru bagi kita yaitu di era yang semuanya digital ini tadi. Makanya kami punya mimpi, tapi ya mimpi besar kami bahwasanya kita nanti punya toko ya, toko online gitu ya, yang kita kelola gitu ya. Jadi itu mimpi kami gitu. Makanya untuk saat ini yang masih bisa kita lakukan ya
teman-teman yang ada di divisi pemasaran online itu ya bikin apa itu Instagram, bantu ibu-ibu punya Instagram sendiri, terus WA bisnisnya masih seperti itu. Jadi ada PR yang lebih besar lagi, nantinya pengen punya website ya. Jadi di situ produk-produknya anggota itu bisa diakses oleh pihak manapun dengan mudah gitu. Karena kalau untuk produk ini kami kan multi produk Mbak Arista ya, ada produk olahan makanan kemasan, ada yang kuliner, ada yang apa itu bergerak di fashion, ada yang di handicraft, ada yang di garment, ada yang di jasa gitu. Oke. Jadi multi usaha gitu. Oke. Yang pastinya cara pemasarannya kan juga berbeda-beda gitu. Gitu. Oke, nah ini ada satu peluang nih ya buat hubos kalian kalau misalkan tertarik dan merasa aku punya skill nih di digital marketing dan ingin bergabung gitu kan, meluangkan waktunya untuk berkontribusi gitu ya, untuk kolaborasi bareng bersama dengan Bu Penny dan juga ibu-ibu di Preman Super. Ini peluang yang terbuka lebar begitu ya Bu Penny. Nah kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih lanjut Bu tentang Preman Super, ini informasinya bisa didapatkan di mana Bu? Jadi kalau di sekretariat kami ada di wilayah Blimbing, di Jalan Panji Suroso nomor 9C Blimbing. Jadi seberangnya Hotel Grand Mercure. Oke. Daerah situ dekat kan dari sini ya. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk website kami belum ya, masih dalam proses gitu. Jadi kemarin ibu-ibu yang masih mengotak-ngatik gitu ya, mau pakai seperti apa gitu. Terus kalau untuk di Instagram kami sebenarnya ada tapi masih belum dioptimalkan juga gitu. Oke. Gitu. Oke, nggak apa-apa Bu, mungkin boleh di info Instagramnya apa Bu namanya? Jadi Preman Super Malang gitu. Preman Super Malang. Iya. Oke. Preman Super Malang, atau teman-teman juga bisa langsung Ke sekretariat. sekretariat di Jalan Panji Suroso Nomor 9C nomor 9C. Blimbing ya. Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Nah, teman-teman langsung datang nanti ngobrol sama Bu Penny atau mungkin pengurus ibu-ibu yang lainnya. Kita bisa diskusi bareng di sana Iya. gitu kan. Kalau ingin langsung ikut kegiatannya, pertemuan rutin itu selalu ada setiap bulan, tiap yang mana apa kita lakukan setiap Sabtu minggu kedua itu bergilir ke anggota satu ke anggota yang lain. Jadi kegiatannya selain pertemuan rutin, di situ ada layanan koperasi. Jadi koperasinya ada layanan simpan pinjam dan ada unit sembako. Jadi melayani kebutuhan sembako anggota gitu. Oke. Nah, nanti harapannya pemasaran produk-produknya anggota yang secara online itu nanti juga sudah ada divisinya sendiri, tetapi nanti akan menjadi bagian dari kegiatan koperasi kita. Jadi nanti akan dibentuk unit-unit simpan pinjam, unit sembako, terus unit untuk pemasaran produk anggota. Itu rencana ke depan gitu. Tetapi untuk divisinya sudah ada, sudah kita persiapkan, tapi sekarang masih dalam proses bagaimana untuk mengelolanya nantinya gitu. Oke, baik. Jadi kalau ingin ikut kegiatan tiap hari Sabtu kedua. Minggu kedua Iya. setiap bulannya ya, Iya, Bu ya. nanti bisa Oke. kontak saya, tempatnya di mana untuk Sabtu Ya. kedua. Sepertinya kalau kemarin diminta di wilayah Sukun, jadi anggota di wilayah Sukun yang minta ketempatan. Kalau kemarin Oke. baru di di Wonosari ya, dekatnya pabrik rokok Sampurna Oke. di daerah situ. Daerah Yang ke Sabtu kemarin. Lawang sana ya, Bu enggak, ya? Bukan. yang Blimbing juga. Oh, Blimbing juga. Oh, daerah oke situ. oke. Oke, baik. Nah, Bu Penny terakhir untuk pesan Bu, buat anak-anak muda di luar sana, apa yang ingin disampaikan dari seorang Bu Penny untuk teman-teman? Ya, pastinya kalau seorang ibu ya mewakili ibu-ibu yang lain atau perempuan-perempuan yang lain, harapannya karena kami ini kan kalau di masa
ini kategori masa itu kan masa yang sudah masa yesterday ya. Sudah apa itu zamannya sudah pasti ada banyak perubahan. Nah, harapan kami untuk para anak adik-adik ya, anak-anak kayaknya kurang ini ya. Adik-adik ini apa itu punya ini ya punya keinginan ya, pastinya harapan kami ada kolaborasi yang bagus gitu ya, yang cantik gitu ya, yang bisa kita lakukan bersama untuk apa itu tujuan bersama pula gitu. Karena pastinya dengan banyaknya kekurangan para ibu-ibu tadi yang notabene adalah ibu-ibu rumah tangga, pastinya ada banyak kekurangan untuk menghadapi di era digital ini. Tantangannya memang tidak ringan gitu ya, tantangan yang bisa kami katakan menjadi tantangan yang besar dan berat juga para pelaku usaha agar nantinya para perempuan ini juga tetap eksis di dalam kegiatan usahanya. Pastinya harapan kami ada campur tangan dari anak-anak para muda saat ini gitu. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak Bu Sama-sama Penny. Mbak Arista. Semoga nanti kedepannya Mohon maaf akan banyak bila- kolaborasi juga dengan Ngalam iHub begitu Ya. ya. Dan nanti siapa tahu hubos sekalian ya teman-teman banyak yang kemudian ingin berkolaborasi bersama-sama dengan Ibu Penny dan Ya. juga teman-teman di Preman Super. Siap. Ya. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama Penny. Mbak Arista, Mas Oke. Riza ya tadi. Iya, Mas Mas Riza. Riza. Oke, kalau begitu sekian untuk iHub Talk di edisi kali ini. Terima kasih dan see ya. Siap.